warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhziluhu, at-taqwa hahuna. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu para DKM Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tengah-tengah majelis ilmu pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu jalan cepat masuk surga itu adalah orang yang suka mencari ilmu, belajar ilmu, meskipun ya di dalam majelis-majelis taklim. Karena belajar itu tidak hanya di sekolah-sekolah saja, belajar itu tidak hanya di kampus-kampus saja. Inilah tempat kita belajar kita. Kalau enggak di majelis taklim, kalau enggak di kajian-kajian, toh di mana lagi kita akan mencari ilmu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita masuk ke dalam syurga Allah. Karena kata Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melalui suatu jalan menuju ilmu, ini adalah jalan untuk kita mencari ilmu. Banyak sekali ustaz-ustaz, ya kiai-kiai mungkin barangkali yang kita undang dalam kajian malam Jumat ini. Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan amanah dari DKM Masjid Al-Munawwarah. Terima kasih Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia. Jadi orang-orang yang berusaha dan berupaya dalam mencari ilmu, ya, maka sahalallahu tariqan lahu, ya, Allah akan memudahkan jalannya masuk surga. Semua kita kan pengen masuk surga. Nggak ada kan kita ingin masuk neraka, nggak ada gitu. Pengen semuanya masuk surga. Salah satu jalannya adalah yaitu mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu pun ilmunya tetap kita pelajari lagi. Ulama itu kan dia belajar itu bukan dia yang tahu, tapi supaya apa? Supaya ilmunya itu bertambah bermanfaat. Karena salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang senantiasa diulang-ulang. Karena siapapun ustaznya, kiainya pasti akan membahas tentang ilmunya sama aja, tentang Al-Quran, hadis, pendapat ulama mazhab, ya kan? Ulama-ulama terdahulu, para sahabat-sahabat Nabi,
Itu yang disampaikan. Maka oleh karena itu sekali lagi bahwasanya tujuan kita mencari ilmu adalah ingin dimudahkan Allah urusan kita nanti ya di akhirat kelak nanti. Karena ilmu itu adalah sebagai salah satu bekal yang akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kehadiran kita malam hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kekuatan dan kesabaran. Sabar itu adalah modal utama dalam menjalani ibadah. Karena banyak orang nggak sabar dalam ibadah. Ngaji bentar aja udah bosan, ya kan? Sholat jamaah aja panjang aja, ayatnya dikit udah berkata-kata hatinya gitu. Ya, waduh Ustaz ini nggak tahu saya lagi pulang kerja nih, lama banget sholat maghribnya gitu ya. Ada begitu, ya. Nah ini, padahal sebenarnya seharian kita sudah bekerja gitu ya. Kita habiskan waktu kita untuk pekerjaan kita. Bahkan mungkin untuk bos kita yang memberikan gaji sama kita. Nah ini pertanyaannya, ya harusnya kita juga harus lebih giat dan sungguh-sungguh menghabiskan waktu untuk Allah yang memberikan kita hidup, kan begitu ya? Nah inilah yang kadang-kadang kita terbalik. Kadang-kadang kita lebih takut sama bos, ya kan, daripada sama Allah gitu. Kita takut terlambat sama bos pergi ke kantor, sehingga sebelum subuh udah berangkat. Tapi kita nggak takut sama Allah, ya kan? Kalau sholat subuhnya terlambat gitu. Nah ini kan terbalik. Nah ya memang sih ya di dunia ini kan kita ya perlu juga mendapatkan kehidupan yang layak, gitu, pekerjaan yang layak, ya kan? Dengan disiplin itu kita mendapatkan mungkin penghasilan yang layak juga. Gitu. Tapi ingatlah bahwasanya sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada arti dan manfaatnya apabila kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi segala-galanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari ini nanti, suatu hari nanti tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, semua yang kita miliki pasti kita tinggalkan. Waktu khatib Jumat sering saya sampaikan, pasti kita tinggalkan. Pasti. Kalau enggak kita yang meninggalkan harta itu, kita yang akan ditinggalkannya. Kalau enggak kita meninggalkan anak atau istri, kita yang akan ditinggalkannya. Begitu, lagi sayang-sayangnya gitu ya, ditinggalkan gitu ya, kayak tanah muda sekarang gitu. Lagi sayang-sayangnya ditinggalkan. Nah oleh karena itu artinya apa? Tidak ada yang abadi. Jadi amal kita inilah, ya kehadiran kita malam hari inilah akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah uswah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin bahagia hidupnya, ingin tenang, tentram, maka contohlah kehidupan Nabi. Nabi itu sebenarnya orang kaya gitu, tapi tidak kelihatan kayanya gitu. Kayanya itu hanya untuk dipergunakan dakwah Islam, ya, dakwah Islam. Jadi oleh karena itu tidak perlu kita memperkaya sehingga kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tujuannya kaya itu adalah untuk bersedekah, ya kan? Nyantunin kaum duafa gitu ya, fakir miskin, janda-janda jompo dan lain-lainnya. Dan untuk Islam lah pokoknya. Gak apa-apa, kita gak apa-apa. Kalau ingin kaya gak apa-apa. Tapi kalau saya udah kaya nanti saya akan bangun masjid ini lebih megah lagi. Itu luar biasa. Jadi beda. Orang yang beriman orientasinya berbeda ketika orang yang tidak beriman. Orang yang beriman orientasinya kalau kaya dia ingin dengan kekayaannya itu dia ingin beribadah sebanyak-banyaknya. Karena banyak yang bisa kita lakukan. Kalau orang kaya, ya
beribadah, orang kaya yang soleh beribadah itu luar biasa. Bahkan salah satu yang saya temukan di Banjarnegara, kemarin saya ada wisata dakwah lebih kurang 1 minggu, ya, di Banjarnegara, Jawa Tengah sekitar lah, Banjarnegara, Wonosobo, Dieng, kemudian Temenggung, ya, Kabupaten Boyolali, Salatiga, Kabupaten Semarang, terus Semarang, balik ke Jakarta lagi. Saya melihat ada salah satu orang yang hebat, menurut saya hebat. Dia orang kaya, ya, dia punya Pertamina, SPBU maksud saya, ya, punya ini gudang, pokoknya kalau orang Banjarnegara itu pasti tahu dia itu orang kaya, ya, namanya Pak Agung Karnadi namanya, masih muda, energik, dia punya pondok tahfiz Al-Quran yang selevel dengan hotel fasilitasnya, dan itu luar biasa. Kalau saya melihat nggak ada tuh di tempat-tempat kita yang saya temukan gitu ya, yang begitu hebat fasilitas, ya, anak-anak di pesantren tahfiz Quran yang seperti hotel fasilitasnya. Nah, ini kalau orang kaya beriman, orang kaya yang ngerti tentang akhirat, dia gunakan hartanya untuk kepentingan akhirat. Jadi nggak salah kalau dia misalnya punya SPBU banyak misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Orang yang kaya dan dia tahu bahwa kekayaannya adalah titipan dari Allah, maka dia akan gunakan kekayaannya itu untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah ya tentang bagaimana perjalanan saya sama tim di wisata dakwah. Jadi wisata dakwah, berwisata sambil dakwah. Kalau nggak ada dakwahnya ya wisata. Alhamdulillah, ya luar biasa. Ini inspirasi banget ya buat kita semuanya. Bapak dan Ibu berbahagia. Jadi inilah ya dalam rangka membina ukhuwah. Ukhuwah itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Nanti mungkin kita jelaskan ya. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi izinkan saya pada malam hari ini untuk membahas sebuah topik ya, kajian kita. Ini kajian kahfi ya namanya. Kahfi hayatun thayyibah. Hah? Oh iya. Hayatun fillah ya. Jadi kehidupan fillah di jalan Allah ya. Luar biasa, kita bersyukur. Jadi kahfi itu bukan singkatan, hayatun fillah. Oh iya. Jadi kajian hayatul fillah disingkat dengan kahfi ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah saya diberikan amanah ya. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi. Seringkali kita ketemu di waktu sholat Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak usah perkenalkan diri lagi karena panjang waktunya nanti habis ya. Baik, membina. Kita langsung saja ke poinnya, ke tema yang kita bahas, membina. Kalau kita dengar dan kita hayati kata-kata membina itu apa sih sebenarnya? Merawat. Oke, merawat. Ada lagi yang lain mungkin? Ya. Membimbing. Ya. Membina itu ya membangun ya. Membangun ya. Merajut bisa saja ya, macam-macam maknanya. Artinya apa? Yang tentunya yang selaras dengan itu gitu ya. Artinya bertujuan untuk bagaimana menghasilkan satu kesatuan yang kita harapkan. Seperti terjadinya ya antara golongan Muhajirin dan Ansar. Itu kan juga membina ukhuwah. Ya, di situ ada 3 juga di situ. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyahnya. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antar seakidah dan seagama. Ini yang menjadi prioritas kita dalam Islam. Ya, jangan sampai antara kita Islam sama Islam gontok-gontokan, ya kan? Cuma karena beda guru gitu ya, beda kitab, beda judul kajian gitu ya, beda masjid gitu, atau beda mazhab gitu ya, atau beda manhaj. Ya, jangan dijadikan ya ini jadi
jadi masalah dalam ajaran Islam. Karena Islam dari dulu memang sudah ada perbedaan-perbedaan. Misalnya ada yang mungkin habis maghrib tahlilan misalnya gitu. Udah biarinlah. Ya bagi yang tahlilan monggo tahlilan. Bagi yang enggak tahlilan dia juga tetap berzikir. Tapi bedanya mungkin sir kan gitu ya. Bagi yang berdoa bersama silakan monggo. Saya rasa ini sudah tidak menjadi masalah. Karena di sini saya yakin banyak sekali kajian-kajian ustaz-ustaznya yang bervariasi ya. Jadi sudah sangat kaya sekali dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak bahas tentang perbedaannya. Jadi artinya kita bahas saat ini tentang bagaimana membina persaudaraan itu sendiri, bukan mencari masalah-masalah atau perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Karena kalau kita cari ya pasti ada masalah. Ya kan? Kata Imam Syafi'i, jangan kau sekali-kali ingin mencari atau menginginkan manusia itu ridho kepada dirimu. Misalnya kita ingin nih orang senang sama kita semuanya, gak bisa, gak mungkin. Itu hanya orang gila saja kata dia. Karena gak mungkin bisa menyatukan sekian banyak pemikiran-pemikiran manusia. Meskipun hebat pun ustaznya nggak bakalan. Bahkan satu guru, satu ilmu begitu ya, satu majelis juga beda pendapat. Gitu. Maka oleh karena itu sekarang ini bagaimana kita membina persaudaraan? Maka carilah persamaannya. Jangan cari perbedaan. Kalau perbedaan yang dicari maka nggak nemu jalannya. Ya kan? Bapak, ibu yang berbahagia mau ke Pasar Rebo misalnya, yang satu lewat ke mana, ke Pasus apa? Pasus, Marinir. Yang satu lewat ini, Raya Bogor misalnya. Ya sebenarnya berbeda, tidak ada masalah, tapi tujuannya sama. Nanti juga ketemu di Pasar Rebo misalnya gitu ya. Nah ini yang keindahan itu. Sebenarnya perbedaan itu dijadikan salah satu opsi. Artinya apa? Kalau yang begini ya nggak ada masalah, karena saya sudah tahu begini nggak ada, oke aja. Kalau begini misalnya nggak ada masalah juga, karena ini juga nggak dilarang. Nah kan gitu. Jadi semuanya jadi opsi. Tujuan kita sama, yaitu limardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena ada beda jalur aja gitu. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu berbahagia. Yang pertama adalah ukhuwah itu tadi membina. Berarti artinya kalau saya lebih cenderung menggunakan apa? Membangun. Wah, ini berdasarkan hadis ya Rasulullah SAW. Ya. Jadi al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Al-mu'min. Jadi al-mu'min itu orang beriman itu seperti satu bangunan. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu seperti satu bangunan. Ini bangunan nih, Masjid Al-Munawwarah. Kemarin saya di Banjarnegara juga ada Masjid Al-Munawwarah namanya. Mirip juga ya. Al-Munawwarah, Yayasan Al-Munawwarah, Jalan Al-Munawwarah itu di Banjarnegara itu. Jadi tiga sama semua. Mulai dari jalannya, yayasannya sama masjidnya. Kalau kita Yayasan Al-Munawwarah ya, Masjid Al-Munawwarah. Munawwir artinya apa? Munawwir itu kan artinya cerah, mencerahkan. Orang yang wawasannya itu terbuka, ya, terbuka dan memiliki ya makna yang lebih luas dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, itu artinya orang-orang yang munawwir itu. Munawwir orang yang mencerahkan. Artinya tidak fanatik, tidak menutup diri dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan orang yang berbeda dengan dirinya gitu. Kembali lagi membina. Kalbunian seperti satu bangunan yang dimana satu bangunan itu ada tiangnya, ya kan? Ada dindingnya, ada kayunya, ada besinya, ada batunya, ada pasirnya, ada airnya, ada tukangnya, ada yang memandangnya, mandarnya, ada duitnya juga. Kalau nggak bisa bangun ya. Jadi semuanya itu saling melengkapi. Nah inilah sebenarnya kita ini seperti bangunan gitu, ya. Yang satu berprofesi sebagai tiang, nah, kan gitu ya. Nah yang satu berprofesi sebagai tonggak, yang satu dinding, yang satu jendela, yang satu kayu, yang satu besi, ya kan? Nah dan lain-lainnya. Masya Allah, kayu, batu, pasir, semen, semuanya itu ya
akan kuat, akan bersatu ketika menjadi sebuah bangunan. Atau bangunan tidak akan bangunan tidak akan bisa berdiri dengan baik kalau tidak terdiri dari berbagai macam bahan yang berbeda. Sama dengan kita juga. Jadi jangan salah, jangan sampai kita karena memang berbeda yang tadi gitu ya, pemahaman manhaj dan mazhab gitu ya, akhirnya terjadilah pertikaian di antara kita. Padahal kita masih satu kampung, satu RW, satu RT, ya kan? Satu jamaah lagi gitu ya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, dengan adanya perbedaan-perbedaan itulah sebenarnya Islam itu menjadi kuat, menjadi kokoh, ya kan? Jadi coba kita lihat adanya ormas-ormas misalnya. Kalau ormas-ormas itu bersatu, maka Islam ini juga menjadi kokoh. Jadi tidak hanya satu gitu kan? Ya, ada Muhammadiyah, NU, Persis Party, ya kan, dan lain-lainnya. Nah, di dalamnya itu juga dinaungi juga dengan apa? Dengan tujuan yang sama. Jadi jalan yang berbeda, tujuan yang sama. Ya, tentunya jalan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi. Yashuddu ba'duhu ba'dan, jadi menguatkan satu dengan yang lainnya tidak akan bisa berdiri dengan baik kalau tidak ada saling support, saling menguatkan, saling membantu, tolong-menolong. At-ta'awun. Ya. Iya, jadi nggak kuat kalau kita nggak saling tolong. Misalnya ini udah diwakafkan masjidnya gitu ya, Masjid Al-Munawwarah oleh para muwakif terdahulu misalnya. Itu kan berawal dari satu orang atau mungkin satu keluarga. Tapi dengannya kita adanya jamaah di sini, adanya DKM di sini, ada warga di sini, semuanya bersatu padu ya, bahu membangun masjid ini. Mungkin dulunya nggak seperti ini, tapi dengan adanya keragaman dan persatuan di antara kita bersama, antara warga, jamaah di sini, maka akhirnya terbangunlah masjid ini seperti ini. Dan ini adalah suatu hal karya yang luar biasa yang diwujudkan karena bentuk daripada persatuan dan kesatuan di antara kita. Kalau nggak ada persatuan dan kesatuan, pasti nggak bakal terwujud. Begitu pula dengan bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara hancur, ya, itu bukan karena kurangnya orang yang hebat, bukan karena kurangnya orang-orang yang berpendidikan, tapi karena apa? Karena nggak ada persatuan di antara mereka. Yang satu mengusulkan yang ini, yang satu lagi mengusulkan yang ini. Akhirnya karena berbeda pendapat dan pendapatan barangkali gitu ya. Jadi orang itu berantem karena dua, beda pendapat sama beda pendapatan gitu ya. Nah, itu bisa berantem gitu. Jadi akhirnya apa? Karena berbeda ya pandangan gitu ya, akhirnya apa? Tidak terwujudlah persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Dalam rumah tangga aja deh, bapak dan ibu kalau nggak, misalnya bapak mau beli mobil ini nih, ibunya nggak mau begitu, pengennya yang lain gitu. Akhirnya gimana? Bisa berantem juga gitu ya. Padahal itu kan rumah tangga, negara yang paling terkecil gitu ya. Ya. Nah, bapak ibu yang berbahagia. Jadi oleh karena itu, itulah pentingnya kita satu misi, satu visi dan satu misi. Jadi jelas ya, di Masjid Al-Munawwarah ini saya yakin dan percaya bahwasanya amanah dari mawakif, orang-orang yang mawakif dan terdahulu itu ya memberikan kepada kita sebagai amanah agar dilanjutkan ya pembangunannya dan menyebarkan bagaimana mensyiarkan gitu ya masjid ini sehingga lebih berwarna, lebih syiar lagi Islamnya dan juga lebih nampak gitu ya nuansa-nuansa keislaman di warga yang ada di sekitar Masjid Al-Munawwarah ini. Jadi menawir, menghiasi, mencerahkan ya, menyinari semua warga-warga yang ada di sekitar Masjid Al-Munawwarah ini. Maka salah satunya adalah dengan itu tadi, bagaimana memperhatikan kaum-kaum du'afa dan mustad'afin, fakir dan miskin dan yatim piatu, insyaallah. Yang pertama itu ukhuwah Islamiyah, seakidah, seagama. Ya, kadang-kadang kita hebat. Ya, hebat maksudnya dalam tanda kutip ini. Hebatnya begini, sama orang Islam kita keras, tegas. Tapi sama orang yang non-Islam gitu ya kita, wah udahlah toleransi gitu ya, nggak apa-apa.
ya kan? Seringkali begitu. Tapi sesama orang Islam, dikit aja dia menyeleweng dan dia salah, kita selalu serang rame-rame gitu. Nah, inilah kadang-kadang ya salah satu ketidakmajuan salah satu bangsa, satu negara itu adalah umat Islamnya sering apa? Ya, sering bahasa kasar itu gontok-gontokan gitu. Ya, kita banyak kita temukan ya mungkin alhamdulillah di daerah-daerah kita tidak ada. Tapi terjadi di berbagai macam daerah ya, antara kajian sama kajian yang lain saling berantem, saling cekal. Na'udzubillah, karena beda mazhab atau manhaj tadi. Ini yang pertama, ukhuwah Islamiyah penting banget ya kita bangun dari semenjak dini, dari keluarga, masyarakat, baru lahir sebuah masyarakat yang nanti melahirkan sebuah ya bangsa dan negara. Bangsa dan negara itu berawal dari masyarakat. Masyarakat berawal dari keluarga. Nah, oleh karena itu masjid ini adalah salah satu sarana untuk kita membina ukhuwah, membina persaudaraan kita. Ingat, sesungguhnya kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini orang yang beriman bersaudara. Mungkin beda ya, ayah kita beda, ibu kita beda, tidak satu ayah, tidak satu ibu, ya kan? Beda suku, beda kampung, beda budaya, beda bahasa. Saya dari Sumatera, makanya bahasanya begini, agak kasar-kasar gimana gitu ya. Tapi ingatlah bahwasanya suku ya tidak akan menghalangi kita untuk membina persaudaraan itu. Ya. Tidak akan membina, tidak akan menghalangi kita membina, maksudnya tidak akan menghalangi kita dalam membina persaudaraan. Ya, kita semua ini bersuku-suku berbangsa-bangsa, namun ketika kita berbicara tentang Islam, maka hanya satu tujuan kita, yaitu adalah li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau enggak kita, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Jadi karena itu Bapak Ibu berbahagia, saya yakin kita ini sudah kompak. Tapi orang-orang yang di luar sana, teman-teman kita belum tentu. Maka inilah kewajiban kita untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita. Islam itu kan agama yang mencerahkan, bukan menggerahkan. Kadang-kadang kan kalau udah dengar kajiannya, gerah kita kan, panas gitu ya. Ada nggak dengar kajian orang kok panas gitu bawaannya? Soalnya kita ini kok kayak setan, kayak jin gitu ya. Kayak di ruqyah gitu ya. Padahal sebenarnya bukan kita yang salah, tapi mungkin bisa saja penceramah yang salah. Jadi Islam itu agama yang mencerahkan, bukan menggerahkan. Ya, ada orang yang itu tadi dengan ceramahnya kok gerah orang gitu, emosi gitu. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Ya, ada begitu banyak ada, ya. Tapi mudah-mudahan saya nggak termasuk orang yang menggerahkan ya. Kemudian yang kedua apa? Islam itu adalah agama yang mendidik, bukan membidik. Suzon terus bawaannya gitu ya. Itu bukan orang Islam. Salah satu terjadinya pertikaian di antara umat itu adalah apa? Kebanyakan suzonnya. Itu dalam ayat yang tadi juga sambungannya itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Hai orang beriman, janganlah kau banyak prasangka, karena banyak prasangka itu bisa menyebabkan kita berdosa. Belum apa-apa udah buruk sangka. Ini. Jadi itu yang kedua, Islam itu adalah agama ya, agama yang membina, bukan menghina gitu. Kalau orang udah salah, dibina, bukan dihina. Ini ciri Nabi begitu. Nabi itu nggak pernah menghina orang yang sesat atau menghina orang yang di luar atau orang yang tidak mau mengikuti ajarannya, tapi dibina, diajak terus. Ya, nah, inilah membina ini memang sulit ini. Ya, kalau nggak bisa dibina, kita binasakan aja katanya. Itu. Ini kan benar. Islam itu agama yang membina. Bagaimana umat ini kita bina sekuat tenaga kita. Makanya saya yakin Masjid Al-Munawwarah ini memiliki visi misi yang membina masyarakat, gitu ya, mengajak kepada masyarakat. Ya, jadi agama Islam itu ada agama yang mengajak, bukan mengejek. Nah, ada satu lagi.
Jadi banyak tuh, ya. Orang Islam itu harus mengajak orang Islam lainnya untuk melakukan kebaikan. Jangan nanti kan, biarlah saya aja lah, dia belakangan aja. Artinya gini, dia aja yang pengen baik gitu. Ada orang seperti itu. Orang Islam itu dia pengen saudara-saudaranya juga baik. Ini kewajiban kita nih Bapak Ibu yang berbahagia. Sampaikan kepada teman-teman kita, masyarakat kita, agar ya kita memahami betul ya bahwa ukhuwah Islamiyah itu sangat penting. Karena di akhirat juga kita akan ditanya nanti. Orang yang kalau kita misalnya ukhuwahnya tidak terjalin dengan baik, nanti kita ditanya sejauh mana kita bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak berbuat, maka kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah itu sesama manusia. Ini boleh kalau misalnya kita di luar non-Islam, bolehkah kita berbuat baik? Harus. Kenapa? Ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Ada orang yang sakit di luar agama kita, ada orang yang kesulitan di luar agama kita, bantu mereka. Apakah boleh jemaah masjid membantu atau misalnya yayasan membantu orang di luar Islam? Boleh. Bukan itu liberal, bukan. Kenapa? Karena ada ukhuwah insaniyah. Jadi oleh karena itu orang-orang yang beriman, dia tidak hanya peduli kepada orang yang beriman atau seagama dengannya, tapi juga dia peduli dengan orang-orang yang di luar agamanya. Karena semua itu adalah sama-sama ciptaan Allah, manusia. Ini yang kedua nih. Jadi insaniyah. Jadi kalau membantu orang atau menolong orang, nggak ditanya dulu agamanya, dilihat dulu apa. Ini nilai-nilai kemanusiaannya, ya kan? Kalau membantu orang, nilai-nilai kemanusiaannya dulu. Jangan orang yang lagi sakaratul maut kita tanya, Mas, kamu kecelakaan? Iya. Terus kamu agamanya apa? Ini saya menolong nih gitu ya. Orang udah mau mati, malah ditanyain agamanya gitu. Lihat dulu nilai-nilai sisi kemanusiaan. Jangankan manusia, hewan saja kalau misalnya dalam kesulitan maka kita wajib bantu. Misalnya nih ada kucing atau yang sejenisnya, hewan-hewan yang lain kejepit misalnya gitu ya. Ya, itu kita harus bantu, selamatkan gitu. Ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, karena kita sebentar lagi insya Allah, ya, ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena kita satu bangsa, satu negara ini besar. Ya, kita ini diberikan anugerah yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam yang terbanyak dan yang terbesar di atas dunia itu adalah Indonesia. Masya Allah. Makanya ada salah satu kiai yang bicara gitu ya, teman saya kemarin itu sama-sama dakwah ke Jawa Tengah itu, ya, dia adalah salah satu mantan diplomat 5 benua dia jelajahi, dan dia juga ustaz. Ketika dia datang ke Palestina, dia itu dapat ceramah gitu istilahnya dari rakyat Palestina. Dia nanya, rakyat Palestina, artinya gini lah bahasa kitanya gitu ya, Pak, Mas, Anda dari mana? Dia bilang, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Dia mendengar kata-kata Indonesia, dia naik spanningnya, agak emosi dia dikit. Dia bilang gimana? Katanya gini, wahai akhi, wahai saudaraku yang dari Indonesia, muslim dari Indonesia, Anda itu adalah muslim yang terbesar yang dianugerahkan Allah di atas muka bumi ini, yang terbesar di dunia. Kenapa Anda tidak bisa membantu kami? Katanya, membantu kami. Seandainya Anda datang ke sini berkunjung dan Anda rame-rame di sini, mungkin buang hajat gitu, kencing aja katanya gitu. Mungkin Israel sudah tenggelam katanya gitu ya. Itu umat Islam aja ya. Gimana? Itu umat Islam se-Indonesia aja. Gimana kalau umat Islam sedunia, kan gitu ya. Jadi secara logika sebenarnya benar juga gitu ya. Kenapa kita tidak bisa bantu saudara kita? Ya. Nah, ini sebenarnya berat juga karena ini berkaitan dengan masalah diplomatik juga, ya. Artinya apa?
Artinya Bapak Ibu berbahagia, kecintaan terhadap tanah air itu adalah merupakan salah satu keharusan, ya, keniscayaan yang harus kita bina di dalam diri kita. Sebagaimana juga warga Palestina itu sangat cinta pada negaranya Palestina, makanya mereka itu mati-matian untuk mempertahankannya. Mereka itu daripada harus tersingkir, mendingan mereka mati di tangan penjajahan Israel. Jadi karena itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan, ya, satu negara yang mana negara ini adalah negara yang terbesar muslimnya di atas dunia ini. Aksar minal muslimina fil alam, kata orang Arab. Paling banyak orang Islamnya di dunia ini. Makanya oleh karena itu ini adalah salah satu karunia, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mestilah kita jaga, ya, kelestarian bangsa kita ini. Kemajumukan yang begitu banyak, ya, agama, suku budaya, yang ada istiadat, ya, ini merupakan kekayaan yang luar biasa yang mesti kita jaga. Mudah-mudahan dengan kita jaga sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dari langit maupun dari bumi, ya kan, ada itu ayatnya, ya. Kalau orang beriman, maka Allah, satu kampung, satu kaum beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apabila dia itu kufur, mengingkari Allah, maka Allah akan mencabut satu persatu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tim